semuanya, yang di sana, yang di sana, yang di sana, yang di sana. Waduh. Apa kabar semuanya? Baik semua kan? Sehat-sehat semua kan? Nah, bersyukur ya. Hari ini kita mau bersama-sama sekolah minggu. Rasanya sudah lama ya, tapi kita harus tetap semangat untuk ikut sekolah minggu hari ini. Siap semua memuji Tuhan? Gitu dong anak Tuhan. Yuk teman-teman, kita hari ini mau ke sekolah minggu. Kita mau memuji Tuhan, kita mau memuliakan Tuhan, kita mau bersyukur kepada Tuhan karena kasih Tuhan kepada kita. Yuk sama-sama kita mau memuji Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Yuk kita nyanyi sama-sama ya. Harus semangat ya teman-teman. Kita hari ini mau memuji Tuhan. Oke? Oke, gerakan. Kalau yang bisa gerakannya ikutin aku ya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Yuk nyanyi sama-sama ya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Nah, adik-adik di rumah, kita mau berdoa dulu ya. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala, lipat tangan kita, tutup mata kita. Mari kita berdoa. Ikuti Lose berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami mau sekolah minggu. Tuhan berkati sekolah minggu ini dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke. Nah,
Adik-adik di rumah, Lose mau tanya nih ke kalian. Jawab ya. Selama ini ketika kalian di rumah, kalian bosen nggak sih? Ayo, siapa yang bosen? Mana sih yang bosen? Siapa yang pengen jalan-jalan? Siapa yang pengen jalan-jalan? Kamu pengen jalan-jalan kemana? Hah? Ingin ke mana? Kemana? Ke kebun binatang. Wah, Lose juga pengen nih ke kebun binatang. Kamu kemana? Kurang keras. Pengen jalan-jalan ke gunung ya? Pengen ke pantai, ya kan? Pengen jalan-jalan kemana lagi? Ke mall. Waduh, sama Lose juga pengen jalan-jalan. Intinya semua pengen jalan-jalan ya. Semua bosen ya di rumah ya. Tapi teman-teman, kita harus ikuti kata pemerintah ya. Kita di rumah ya di rumah saja. Supaya apa? Supaya kita nggak sakit, supaya kita nggak kena sakit corona. Tapi bersyukur karena Tuhan masih izinkan kita dalam kondisi yang kurang begitu baik, kita masih memuliakan Tuhan. Tadi ada yang bilang pengen jalan-jalan ke pantai loh, ada yang pengen ke mall gitu kan, ada yang pengen ke kebun binatang. Hari ini Lose mau ajak jalan-jalan kalian kemana ya? Bukan tentang kemana, tetapi kita jalan-jalan dengan siapa? Ayo, dengan siapa? Dengan siapa? Pak pinter, dengan papa mama. Tapi selain itu juga dengan siapa? Dengan Tuhan Yesus. Nah, kita sama-sama yuk menyanyi, kita memuji Tuhan, jalan serta Yesus. Ikuti Lose ya gerakannya ya. Yuk kita sama-sama. Ayo ikuti Lose. Kita sambil olahraga dengan ya. Kesana dulu ya. Oke. Yuk. Teman-teman, kalian capek nggak sih? Siapa yang masih semangat? Angkat tangan. Wah, ada yang masih semangat. Wah, hebat, keren. Semangat terus memuji Tuhan ya. Lose juga mau tetap semangat melayani Tuhan. Semangat untuk memuji Tuhan. Kita mau menyanyi lagi? Siap? Siap gak? Mana jempol dulu dong. Oke, kita mau menyanyi ya. Kita menyanyi lagu Kasih Yesus Indah-Indah. Oh indah, nyanyi ya.
Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, indah dari bintang di langit, indah dari bunga di padang. Oh Yesus, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesus, yuk nyanyi sekali lagi. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari langit, indah dari bintang di langit, indah dari bunga di padang. Oh Yesus, lebih indah dari pelangi, indah dari bintang di langit, indah dari bunga di padang. Oh Yesus, lebih indah dari pelangi, indah dari bintang di langit, indah dari bunga di padang. Oh Yesus, lebih indah dari pelangi, indah dari bintang di langit, indah dari bunga di padang. Oh Yesus, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesus. Tepuk tangan dulu dong. Gitu. Tetap semangat hari ini ya. Tetap melayani Tuhan. Tetap semangat untuk memuji Tuhan. Nah teman-teman, masih semangat kan memuji Tuhan? Siapa yang masih semangat angkat tangan coba. Udah semua lihat. Wah masih banyak ternyata. Oh, 1, 2, 3. Wah banyak sekali ya yang masih semangat. Oke deh. Nah teman-teman, hari ini kita akan sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan pujian persembahan gerak dan lagu dari teman kita. Hah? Bobby? Bukan, salah. Siapa ayo teman kita? Hah? Ya, namanya Junior. Junior hari ini akan memberikan persembahan melalui gerak dan lagu. Kita lihat sama-sama ya persembahan dari Junior. Silakan Junior. Halo teman-teman, nama aku Junior. Aku mau menyanyi. Kita nyanyi sama-sama ya. Oke? Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenal
terima kasih ya Junior karena sudah mau melayani hari ini. Nah, teman-teman yang lain ditunggu ya. Siapa tahu ada yang mau melayani Tuhan, mau memberikan persembahan pujian di waktu ke depan. Yuk, kita hari ini akan sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Kita persiapkan diri dulu sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan hari ini. Yuk kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Ikuti Lose berdoa ya. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati supaya kami bisa merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah teman-teman, hari ini Lose mau cerita, tapi kita lihat video dulu ya. Silakan. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, Bukan dia, dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam Dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya. Aku dapat melihat. Lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, Bukankah dia ini yang selalu mengemis? Benar, dialah ini. Bukan, tetapi ia serupa dengan dia. Orang itu sendiri berkata, Benar, akulah itu. karena orang Farisi pun bertanya kepadanya, bagaimana matanya menjadi melek. Jawabnya, Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku. Lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat. Ia adalah seorang nabi. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mukjizat yang demikian? maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, Percayakah engkau kepada Anak Manusia? Jawabnya, Siapakah dia Tuhan, supaya aku percaya kepadanya? kata Yesus kepadanya, Engkau bukan saja melihat dia,
tetapi Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Dialah itu. Katanya, Aku percaya Tuhan. lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat, dapat melihat. Dan supaya barang siapa yang dapat melihat, menjadi buta. kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya. Apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Jawab Yesus kepada mereka, Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu. Nah, teman-teman, gimana tadi ceritanya? Ayo, tahu kan ceritanya tentang apa tadi? Ya, tentang Tuhan Yesus yang menyembuhkan orang yang sakit buta. Orang buta itu nggak bisa apa sih? Nggak bisa jalan. Bukan, itu orang lumpuh. Apa? Nggak bisa mendengar. Bukan, itu namanya tuli. Orang buta itu tidak bisa melihat. Di kisah tadi, Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit buta, orang yang tidak bisa melihat dari lahir. Tapi ketika Tuhan Yesus datang kepada dia, kepada orang buta itu, Tuhan Yesus menyembuhkan. Bagaimana caranya tadi? Jadi Tuhan Yesus meludah ke tanah, kemudian diaduk-aduk ludahnya, kemudian ditempelkan di matanya. Kemudian disuruhlah orang tersebut untuk pergi ke kolam apa namanya? Ya, Siloam. Dia mencuci wajahnya dan matanya, kemudian dia bisa melihat. Waduh, luar biasa kan Tuhan kita? Itu Tuhan Yesus. Itu adalah Tuhan kita. Baik nggak Tuhan Yesus? Iya, baik. Tuhan Yesus itu baik. Orang sakit aja disembuhkan, ya. Nah, teman-teman, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Tiap hari kita bangun pagi, kita makan, kita minum, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Tuhan berikan mata buat kita untuk melihat. Tuhan berikan hidung supaya kita bisa bernafas, telinga untuk kita mendengar, mulut untuk kita berbicara. Itu harus digunakan dengan baik, dan pastinya harus dengan penuh ucapan syukur. Bersyukur tuh bagaimana sih? Bersyukur, terima kasih Tuhan. Bisa dengan kita berdoa, kita bangun pagi, kita bersyukur kepada Tuhan karena pagi ini masih bisa melihat mama, masih bisa melihat papa, melihat saudara-saudara kita, ya kan? Nah, jadi hari ini kita melihat satu hal yang baik yang diajarkan buat saya, buat adik-adik dan teman-teman yang ada di rumah. Yang pertama, kita belajar bahwa Tuhan Yesus sungguh baik. Dia mengasihi semua orang. Dia tidak memilih-milih siapa orang, tetapi dia mengasihi semua orang. Yang kedua, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan sungguh baik. Dia selalu bersama kita. Dia memberikan kasihnya buat siapa? Buat saya, buat kalian di rumah, buat teman-teman, buat adik-adik yang ada di rumah. Jadi gitu, kita harus percaya dan mengerti bahwa Yesus itu sayang banget kepada kita. Amin. Amin. Jadi harus kita pelajari baik-baik ya teman-teman di rumah. Jadi Tuhan Yesus itu sungguh baik dan kita harus bersyukur atas kebaikan Tuhan. Bukan hanya itu, kita bersyukur karena kita punya Tuhan Yesus yang baik. Yuk teman-teman, kita berdoa ya. Kita berdoa untuk firman Tuhan yang hari ini
kita renungkan dan kita dengarkan sama-sama. Ayo kita lipat tangan kita, tutup mata kita, tundukkan kepala, kita berdoa. Ikuti Lose berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik buat saya. Tuhan, ajarlah kami untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, teman-teman, itu cerita kita minggu ini ya. Supaya kita mau belajar, kita mau merenungkan firman, dan kita harus bisa bertumbuh bersama dengan Tuhan. Caranya bagaimana? Baca kitab suci, doa tiap hari supaya kita bertumbuh. Nah, sebagai lagu penutup kita hari ini, kita menyanyi ya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Nah, begitu teman-teman. Jadi kalau kita mau bertumbuh, kita harus belajar firman Tuhan. Kalau sudah bisa membaca, nanti harus baca Alkitab dan harus rajin berdoa. Oke semua, kita akan mengakhiri sekolah minggu kita hari ini. Jangan sedih ya, di waktu ke depan nanti ada Lose yang akan menemani kalian lagi. Siap? Semangat? Jangan sedih, tetap jaga kesehatan, rajin baca kitab suci, berdoa setiap hari. Kalian di rumah jangan nakal ya, tetap semangat, tetap ingat Tuhan Yesus baik. Oke, sampai ketemu di lain hari, di lain waktu, di dalam sekolah minggu kita ke depan. Dah, Tuhan Yesus memberkati.